Selamat datang di sesi pembelajaran akademik kita hari ini. Saya sangat antusias untuk memandu Anda membedah salah satu topik yang paling menantang namun sangat memukau dalam patofisiologi internal tubuh kita, yaitu kaskade molekuler pada cedera hati biliaris kronis. Pada paparan akademik kali ini, kita tidak akan melihat sirosis sekedar sebagai penyakit stadium akhir yang pasrah pada nasib. Tidak sama sekali. Kita akan membongkar proses patologis ini hingga ke level seluler dan melihatnya sebagai sebuah proses dinamis yang sangat terstruktur yang pada kenyataannya sangat mungkin untuk kita intervensi dan hentikan. Mari kita mulai. Untuk sesi kali ini, kita akan memetakan progresi patofisiologi ini langkah demi langkah dalam 6 agenda utama. Mulai dari pemicu awal pada paradigma cedera jaringan biliaris, peran sel-sel kunci seperti kolangiosit dan makrofag, fibrogenesis, proses remodeling matriks, manifestasi hipertensi portal klinis, hingga akhirnya kita membahas bagaimana semua ini bermuara pada terapi antifibrotik masa depan. Kita masuk ke bagian pertama, paradigma cedera jaringan biliaris. Di sini sangat penting bagi kita untuk memahami secara fundamental apa sebenarnya yang membedakan sirosis biliaris ini dengan jenis sirosis lainnya. Coba Anda bayangkan ini, jika sirosis alkoholik atau viral menyerang hepatosit atau sel hati secara langsung, sirosis biliaris memiliki epicentrum masalah yang sangat spesifik, yaitu di saluran empedu. Ketika terjadi kolestasis atau aliran empedu terhenti, asam empedu yang toksik mulai menumpuk dan memicu stres oksidatif yang parah. Nah, sel-sel yang selamat dari gempuran toksik ini tidak diam saja. Mereka melakukan sebuah proses adaptif yang dinamakan reaksi duktular. Dan ingat, ini bukan sekedar upaya regenerasi yang gagal. Reaksi duktular ini bertindak sebagai pusat komando baru, sebuah sistem equilibrium yang terganggu, yang menjadi pemicu jatuhnya kartu domino patologis pertama yang akan mendominasi seluruh pembahasan kita hari ini. Lanjut ke bagian kedua, yakni peran kolangiosit dan makrofag. Mari kita telusuri lebih dekat siapa sebenarnya agen-agen seluler utama di balik layar ini dan bagaimana kolangiosit yang terluka justru berubah menjadi motor penggerak peradangan. Dalam kondisi fisiologis normal, kolangiosit itu bisa dibilang sangat pasif. Mereka bekerja tenang. Tapi begitu cedera kronis melanda, mereka memicu fenomena yang disebut SASP atau fenotipe sekretori terkait senescence. Mereka memasuki fase penuaan dan rusak secara struktural. Namun anehnya, secara metabolik mereka luar biasa aktif. Mereka ibarat sel zombie yang terus-menerus memuntahkan koktail kimiawi berbahaya berupa sitokin proinflamasi seperti IL-6 dan IL-8 ditambah kemokin MCP1. Ini adalah sinyal mara bahaya absolut yang secara agresif memanggil agen-agen imun seperti makrofag dan neutrofil untuk berbondong-bondong mengerumuni area portal. Nah, proses ini membawa kita pada sebuah pertanyaan akademis krusial yang sudah cukup lama menjadi perdebatan hangat di kalangan ilmuwan patologi. Pertanyaannya adalah, apakah sel-sel epitel saluran empedu ini secara fisik bertransformasi seutuhnya menjadi myofibroblas, pembentuk jaringan parut melalui proses IMT? Apakah ini mitos atau fakta? Berdasarkan data empiris terbaru, jawabannya sangat jelas. Mereka tidak sepenuhnya bertransformasi. Mereka tidak berubah menjadi mesin pencetak kolagen. Alih-alih berubah bentuk sepenuhnya, kolangiosit yang cerdas ini sekedar menyamar dengan mengadopsi penanda mesenkim seperti vimentin. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk memperkuat dan memperluas kapasitas komunikasi mereka dengan jaringan ikat di sekitarnya. Mereka mengamplifikasi sinyal pembentukan jaringan parut ke sel-sel lain. Masuk ke bagian ketiga, mekanisme fibrogenesis sel stellata. Dengan lingkungan mikro yang sekarang sudah dibanjiri sinyal inflamasi tadi, kita masuk ke tahap eksekusi. Mari kita telaah para eksekutor sesungguhnya, sel stellata hati. Proses ini sungguh sebuah pengambil alihan fungsi seluler yang sangat agresif. Melalui jalur transduksi TGF-beta SMAD, sel stellata yang awalnya diam, kini diubah secara radikal menjadi pabrik kolagen yang beroperasi tanpa henti. Coba kita lihat urutannya. Semuanya dimulai saat sitokin paling kuat, TGF-beta 1, berikatan dengan reseptor tipe 2, yang berujung pada aktivasi reseptor tipe 1. Sinyal molekuler ini diteruskan layaknya tongkat estafet ke dalam sel dengan memfosforilasi molekul SMAD2 dan SMAD3. Molekul-molekul ini lalu bergabung dengan SMAD4, menerobos masuk langsung ke dalam nukleus sel dan memberikan perintah absolut kepada DNA untuk mencetak kolagen tipe I dan 3 secara masif. Ini benar-benar mekanisme penyembuhan luka yang berjalan di luar kendali.
Tapi ingat, TGF-beta ini tidak bekerja sendirian. Mari kita sejajarkan perannya dengan faktor lain yang tak kalah penting, PDGF. Jika kita ibaratkan membangun sebuah tembok, TGF-beta adalah pihak yang menginstruksikan produksi bahan bangunan berupa kolagen secara masif. Lalu apa peran PDGF? PDGF bertugas melipat gandakan jumlah pekerja bangunannya. Dengan memicu jalur proliferasi sel yang cepat, sel-sel myofibroblas membelah diri secara tak terkendali. Kombinasi keduanya ini membangun struktur jaringan parut dengan efisiensi yang sayangnya mematikan bagi fungsi hati. Dinamika ini juga berkembang secara kronologis melalui makrofag. Makrofag memiliki plastisitas atau kemampuan berubah bentuk yang sungguh luar biasa. Di fase awal cedera, dalam hitungan jam hingga hari, mereka tampil sebagai fenotipe M1 yang sangat destruktif, melepaskan zat-zat yang justru memperparah kerusakan primer. Namun, kengerian biomolekuler yang sesungguhnya baru terjadi di fase lanjut, dalam hitungan minggu hingga bulan. Makrofag ini bertransformasi menjadi fenotipe alternatif M2. Alih-alih menghancurkan, mereka kini justru melepaskan lebih banyak TGF-beta1 dan galaktin-3. Makrofag M2 inilah yang secara harfiah mengunci jaringan hati ke dalam siklus fibrosis yang berputar tanpa akhir. Yang lebih mengejutkan lagi bagi kita para akademisi adalah fakta bahwa tubuh kita sendiri yang secara aktif mencegah sel-sel perusak ini mati. Bagaimana bisa? Interaksi destruktif ini dilindungi oleh jalur komunikasi Notch dan Wnt/beta-katenin. Aktivasi jalur Notch justru memicu reaksi duktular yang secara paradaks malah memperluas area jaringan parut. Sementara itu, jalur Wnt memicu akumulasi beta-katenin di dalam nukleus yang secara paksa mencegah sel stelata mengalami apoptosis atau kematian sel terprogram. Singkatnya, jalur Wnt ini memastikan bahwa pabrik kolagen patologis ini menolak untuk ditutup. Beranjak ke bagian keempat, remodeling matriks dan angiogenesis. Di titik ini, sel-sel profibrotik sudah menunaikan tugasnya. Kita kini memasuki fase struktural, di mana fibrosis yang tadinya mungkin masih bisa diubah kembali, reversible, perlahan bermutasi menjadi sirosis permanen yang kaku. Di hati yang sehat, produksi dan penghancuran jaringan parut itu sangat seimbang. Enzim MMP bertindak seperti pasukan pembersih yang sigap menghancurkan kolagen berlebih. Namun, pada cedera kronis, keseimbangan ini lumpuh. Mengapa? Karena sel stelata yang teraktivasi merilis protein TIMS secara ugal-ugalan. TIMS ini adalah inhibitor kuat yang memblokir dan menonaktifkan seluruh sistem pembersih MMP tadi. Ibarat sistem pembuangan sampah kota yang lumpuh total, matriks fibrotik terus menumpuk dan menjadi mustahil dihancurkan secara alami. Seakan belum cukup buruk, muncullah enzim bernama LOXL2 yang bertindak seperti semen pengikat. Ia melakukan ikatan silang antar serat kolagen, membuat jaringan parut menjadi luar biasa kaku bagaikan benteng tak tertembus. Ironisnya, kekakuan ini dideteksi oleh sensor sel dan malah semakin memperkuat sinyal peradangan TGF-beta. Karena jaringan makin padat, pembuluh darah pun tercekik, menyebabkan iskemia atau kekurangan oksigen lokal. Tubuh merespons kepanikan ini dengan membentuk pembuluh darah baru secara serampangan. Pembuluh kapiler normal akhirnya kehilangan permukaannya yang permeabel, memblokir total akses pertukaran nutrisi krusial ke hepatosit yang masih berjuang untuk bertahan hidup. Hal tersebut membawa kita ke bagian kelima, patofisiologi hipertensi portal klinis. Seluruh kekacauan molekuler yang barusan kita bahas ini tidak hanya berdiam diri di bawah mikroskop, ia akan termanifestasi secara makroskopis menjadi komplikasi klinis yang sangat berbahaya bagi pasien. Jadi, ketika kita membahas tentang tekanan tinggi yang tak wajar pada vena porta, poin krusialnya adalah ini bukan sekedar masalah mekanik semata. Tentu, ada jepitan fisik secara anatomis akibat jaringan parut tebal. Namun, faktor penyumbang utama yang sering terabaikan adalah kegagalan vasomotor. Terjadi disfungsi sel endotel pembuluh darah yang sangat parah. Zat yang seharusnya melebarkan pembuluh darah, yaitu nitrit oksida, menurun tajam, sedangkan senyawa yang menyempitkan pembuluh darah seperti endotelin 1 melonjak drastis. Dengan kata lain, pembuluh darah hati pasien ini tercekik secara fisik dari luar, sekaligus berkontraksi kuat secara kimiawi dari dalam pada saat yang bersamaan. Namun, kita tidak berhenti di sini. Kita masuk ke bagian ke-6, terapi antifibrotik masa depan. Kabar baiknya bagi dunia medis dan sains adalah, dengan berhasil mengurai setiap simpul molekuler yang ruwet ini, kita justru menemukan target empuk untuk intervensi terapeutik. Translasi dari pemahaman patofisiologi ini membuahkan hasil luar biasa di uji klinis. Saat ini, pendekatan kita bukan lagi sekedar mengobati gejala, kita bisa membidik langsung akar masalahnya.
Misalnya, menggunakan agonis FXR untuk memotong sumbu toksisitas asam empedu sejak awal. Kita juga punya inhibitor kemokin untuk mencegah makrofag profibrotik datang ke lokasi radang. Ada pula antibodi monoklonal yang didesain presisi seperti penembak jitu untuk menghambat enzim semen LOXL2 tadi sehingga jaringan parut gagal mengeras. Bahkan yang paling canggih, sedang dikembangkan terapi berbasis RNA yang bertujuan secara spesifik membungkam atau mematikan gen pencetak kolagen langsung di dalam inti sel stellata. Nah, sebagai konklusi akademik kita hari ini, penting untuk dicatat bahwa sirosis biliaris bukanlah sekedar kematian pasif dari organ hati. Ia adalah sebuah bentuk respons pertahanan biologis yang luar biasa dinamis, meski sayangnya melenceng. Dengan memecahkan kode rumit dari komunikasi antara kolangiosit, makrofag, dan sel stellata, penyakit yang tadinya dianggap sebagai jalan buntu tak terhindarkan, kini terbukti sebagai proses biomolekuler yang sangat berpotensi untuk dihentikan, direm, atau bahkan dipulihkan kembali. Selalu ada harapan cerah di ujung mikroskop ilmu pengetahuan. Pertanyaan pamungkasnya untuk kita renungkan bersama adalah, mengingat betapa pesatnya kemajuan ini, seberapa dekat kita dengan masa di mana sirosis hati bukan lagi vonis akhir, melainkan kondisi klinis yang bisa disembuhkan total. Bila Anda senang dengan sajian materi pembelajaran ini, silakan subscribe channel Ruang Dosen, aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru, klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Terima kasih telah mengikuti sesi akademik hari ini dengan penuh antusiasme, dan sampai jumpa di pendalaman materi patologi kita selanjutnya.